Assalamualaikum Bu Reskia. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik Pak. Alhamdulillah kalau sehat. Oh iya, dengar-dengar Ibu Reskia mau melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Pak, betul saya ingin melakukan coaching. Sebentar lagi sambil menunggu Bapak yang ingin saya itu datang. Oke, jadi sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh tidak Bu? Boleh, silakan Pak. Oh ya, jadi seperti ini ya. Nanti pada saat melakukan proses coaching, saya akan mengamati dan akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching. Misalnya seperti apakah pada saat proses coaching Bu Reskia sudah menggunakan alur pertanyaan filter, terus apakah dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan apakah pertanyaannya itu berbobot berdasarkan kata kunci dari yang telah disampaikan oleh coachingnya nanti. Terus saya juga akan menilai respon dari coachingnya, apakah apakah nyambung tidak dengan apa yang Ibu tanyakan seperti itu. Nah, terus selain itu juga saya juga akan menilai prinsip-prinsip coaching seperti kemitraannya seperti apa, proses kreatifnya seperti apa, dan juga bagaimana nantinya memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Nah, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Boleh? Ibu? Oke. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching? Dalam proses coaching kali ini saya akan berupaya mengembangkan defense atau kesadaran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada saya. Oh ya, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan ada 3 ya tadi kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama adalah presensia atau kegiatan penuh, yang kedua adalah menjadi pendengar yang aktif, terus yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana sih yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi kali ini? Yang lebih spesifik itu saya ingin menjadi pendengar yang aktif Pak. Jadi mendengarkan, kemudian aktif memberikan pengarahan, sehingga dengan ketika saya mendengarkan yang aktif saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan. Oh iya, jadi ada 2 ya. Yang pertama adalah ingin jadi pendengar aktif, terus yang kedua adalah ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya, Bu? Indikator ketercapaiannya adalah ketika si coach ini mampu menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan. Jadi dengan memberikan langkah-langkah penyelesaian permasalahan serta cara-cara mengatasi masalah yang dihadapi. Oh iya, baik. Jadi indikator ketercapaian ingin Ibu capai itu intinya adalah ingin menemukan bahwa nanti coachingnya bisa menemukan sendiri solusi-solusi dari permasalahannya ya Bu, seperti itu. Jadi terima kasih banyak Ibu atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu Reski bisa melakukan proses coaching terhadap Pak Samsudin. Nanti setelah proses coachingnya kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu. Nah, tentu Pak. Oh ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Silakan. Assalamualaikum Bapak. Salam Bu. Boleh saya duduk? Ya, silakan Bu. Kalau boleh tahu Bapak lagi ngapain ya? Saya lagi periksa hasil mid semesternya anak-anak Bu. Tapi kok sepertinya kurang semangat ya Pak? Ya, sepertinya saya lagi pusing pada hari ini Bu. Oh, Bapak lagi pusing. Kalau Bapak tidak keberatan, saya bisa ngobrol-ngobrol. Saya punya waktu untuk mendengarkan yang membuat Bapak pusing. Iya Bu, baik sekali. Justru itu yang lebih baik karena saya butuh
hari ini memang untuk ngobrol. Oke, baik Pak, kita lanjutkan. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa yang kira-kira bisa saya bantu? Yang saya butuhkan di sini Bu, solusi dan tim bercerita untuk membantu saya bertukar pikiran supaya masalah yang saya hadapi itu saya bisa selesaikan. Oh, jadi bisa Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan hari ini? Begini Bu, waktu saya sedikit merasa kesal di sini karena anak-anak kelas 6 setelah mid semester saya telah periksa hasil lembaran nilainya itu sangat mengecewakan Bu. Oh, jadi Bapak kecewa ya dengan hasil pekerjaannya seperti itu. Bapak kecewa dengan hasil pekerjaan anak-anak Bapak ya. Setelah melihat hasilnya ya seperti itu. Iya betul sekali Bu. Jadi saya seperti kesal sekarang dan kecewa kepada mereka. Saya tidak tahu saya seperti apalah saya akan lakukan bagaimana lah. Jadi Bapak merasa kecewa ya, Bapak merasa kesal dengan murid-murid Bapak yang hasilnya kurang memuaskan ya. Iya betul sekali Bu, saya sangat kesal karena hasilnya sangat menurun di bawah standar KKN. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak kecewa dan kesal dengan hasil mereka? Ini Bu, sebelum melaksanakan semester kemarin saya merasa sudah sangat berusaha dan mereka supaya nanti hasil semesternya nanti nilainya bisa meningkat Bu. Jadi anak-anak yang memang saya anggap kurang mampu bisa perhatikan dan saya bimbing supaya mereka juga bisa mendapatkan nilai yang maksimal Bu, seperti itu. Namun pada kenyataannya masih ada anak di antara mereka yang nilainya mengecewakan buat saya. Dan hal itu terlihat setelah saya memeriksa jawaban dari anak tersebut. Jadi saya merasa memang kurang paham yang mana penjelasan yang telah saya berikan kepada anak tersebut Bu. Kenapa dia bisa nilainya seperti itu. Jadi permasalahannya biasa permasalahan seperti ini ya kadang kita alami bersama ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita dapatkan. Kalau boleh tahu, selama ini bagaimana komunikasi Bapak dengan siswa Bapak? Komunikasi saya dengan siswa saya itu Bu, sangat sudah dianggap sudah bagus. Kenapa? Karena setiap anak itu setiap dia membutuhkan bimbingan saya sendiri Bu. Ketika saya melihat anak yang kurang mengerti saya dekati Bu, dan kemudian saya tanya langsung, kemudian saya bimbing untuk mempelajari materi tersebut. Dan saya berusaha ketika anak-anak itu belum mengerti, namun hasilnya saya masih kecewa. Kenapa? Karena masih sangat perlu diperbaiki. Jawaban. Jadi Bapak rasa komunikasi Bapak dengan siswa Bapak itu sudah betul, sudah bagus, sudah komunikatif yang membangun ya Pak. Tetapi bagaimana komunikasi Bapak dengan orang tuanya? Begini Bu, itulah barangkali kendalanya, salah satunya komunikasi dengan orang tua siswa dengan saya itu agak kurang Bu. Kenapa? Karena kalau saya berkomunikasi dengan orang tua kepada orang tua siswa hanya ketika setelah secara langsung bertemu di depan kelas. Kalau biasa mengantar anaknya di tempat ke sekolah, jadi maksud saya seperti itu. Sehingga perbincangan kami itu tidak maksimal. Jadi semua orang tua siswa-siswi di sini saya kenal, jadi saya berbicara dengan orang tua siswa yang memang saya kenal. Terkadang juga saya ingin menelpon biasa Bu orang tua tersebut kalau saya tidak sempat menemuinya, supaya dia tahu perkembangan anak-anaknya sampai di mana pengetahuan yang dia dapat atau pelajaran yang dia selidiki pelajarannya apakah meningkat atau menurun. Jadi di sini saya pusing bagaimana bentuk penanganannya Bu. Jadi kadang Bapak ingin berkomunikasi lewat HP ya Pak, tapi kan
semua siswa belum tentu memiliki HP Pak ya, orang tua belum tentu bisa memiliki alat komunikasi yang seperti itu. Jadi memang ini satu masalah Pak, kalau komunikasi tidak kondusif, tidak ada media yang bisa digunakan untuk memfasilitasi, tetapi tidak bisa seperti yang kita harapkan juga. Berarti saya simpulkan di sini Bapak merasa pusing, kemudian kecewa pada nilai semester anak-anak ini. Namun ujian semester yang kita laksanakan kemarin belum mencapai harapan. Apa betul seperti itu? Betul sekali apa yang bilang bahwa untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa itu masih sangat banyak kendala karena tidak semua orang tua memiliki HP yang seperti itu. Jadi dengan kondisi seperti itu Bapak sudah berupaya memberikan pengajaran yang maksimal, kemudian ternyata nilai yang diharapkan. Kira-kira langkah-langkah apa yang Bapak bisa ambil dari mengatasi permasalahan ini Pak? Jadi saya berpikir di sini untuk mengambil langkah-langkah yang saya ambil di sini. Pertama saya ingin mengunjungi rumahnya Bu, terhadap murid yang nilainya masih kurang, karena dan menanyakan kepada orang tua hal-hal apa yang dilakukan anak tersebut ketika dia di rumahnya, apakah dia mengulang pelajaran di rumah atau bagaimana, cuma menyimpan saja bukunya, apakah sudah mengulang kembali juga pelajaran yang kami sudah berikan seperti mengerjakan PR seperti itu. Menarik sekali Pak yang Bapak paparkan, bahwa kadang memang kita harus memastikan apakah anak-anak ini di rumah mengulangi atau apa mendapat perhatian ya dari kedua orang tuanya ketika kembali ke rumah. Namun selain ini, langkah awal apa yang Bapak bisa lakukan? Yang pertama setelah saya melakukan kunjungan ke rumahnya Bu, saya juga ingin melakukan bimbingan secara individu kepada anak tersebut supaya nilainya nanti kalau mengerjakan lagi atau saya kasih nilai apakah ulangan lagi atau selanjutnya bisa meningkat lagi. Kemudian saya memberitakan anak ini juga yang masih kurang nilainya, saya lebih memfokuskan dulu jadi kalau saya kasih tugas tambahan lah seperti ini. Selain itu Pak, ada hal menarik dari tentang minat siswa yang membuat kira-kira membuat mereka bersemangat? Iya Bu, di sini saya lihat selain itu perhatikan saya lihat siswa kayaknya dengan menampilkan video pembelajaran kayaknya seperti itu dia bisa membangkitkan minat belajarnya, apalagi umpamanya kalau diputarkan di perpustakaan di luar kelas atau di luar pembelajaran, kita biasakan putarkan video pembelajaran apa di perpustakaan atau di kantor, dan minat belajarnya di sini sangat meningkat. Jadi mungkin siswa akan lebih fokus seperti itu belajarnya kalau pembelajaran tidak satu arah saja, tapi beberapa model pembelajaran kita. Betul sekali Pak. Jadi yang Bapak sampaikan tadi ini saya simpulkan ada 3. Yang pertama yaitu mengunjungi, kemudian mengunjungi anak-anak ini, kemudian memberikan fokus atau perhatian lebih, dan yang terakhir adalah menarik minat anak-anak ini untuk belajar, lebih semangat belajar dengan metode-metode atau pengajaran yang lebih kondusif. Seperti itu Pak ya. Jadi kira-kira apa harapan Bapak ke depan untuk melaksanakan aksi yang Bapak rencanakan? Harapan saya ini mudah-mudahan anak yang tadi nilainya agak rendah itu bisa lebih lagi seperti teman-teman seperti itu. Iya betul. Kira-kira kapan Bapak rencananya akan melaksanakan itu? Saya rencanakan mulai besok lebih cepat lebih bagus. Iya betul Pak. Iya. Jadi semua hal yang baik seharusnya diupayakan lebih cepat ya Pak. Karena kalau ditangani lebih bagus, sehingga kita juga sebagai pendidik, sebagai gurunya kita juga lebih cepat mengetahui anak ini seperti apa. Iya, mendeteksi apa. Semoga apa yang Bapak rencanakan secepatnya dapat dilaksanakan.
dapat mendapatkan hasil yang memuaskan seperti yang orang tua maupun guru yang harapkan ya Pak ya. Alhamdulillah Bu, perasaan saya sangat senang setelah berbicara sama Ibu. Terima kasih ya. Alhamdulillah dari perbincangan kita hari ini saya simpulkan dari yang Bapak paparkan ada beberapa yang saya sempat tuliskan bahwa solusi yang Bapak sampaikan ke saya secara garis besar yang pertama akan melakukan kunjungan, kemudian melakukan pembimbingan, kemudian menarik fokus dengan mengubah cara atau metode pembelajaran. Sangat luar biasa yang akan Bapak laksanakan ini. Saya akan lakukan. Saya harap Bapak bisa mendapatkan hasil yang Bapak harapkan. Seperti itu yang saya harapkan. Terima kasih atas waktunya Pak hari ini. Ya, saya permisi dulu, saya mau ke mengajar lagi kelas. Ya, silakan. Mari Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Reski. Waalaikumsalam Bapak. Baik Ibu. Nah, bagaimana proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Pak, berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, setelah saya melakukan observasi tadi, nih ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan ke Ibu. Pertanyaan-pertanyaannya itu menyangkut bagaimana sih atau apa sih dalam proses coaching tadi indikator ketercapaian yang Ibu sudah inginkan tadi itu seperti apa? Oh iya, nah terima kasih Pak. Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan beberapa kompetensi, kemudian mengikuti melaksanakan proses coaching ini dengan menggunakan alur TESA. Kemudian indikator ketercapaian adalah yang seperti disingkapkan tadi di awal bahwa ketika si coach ini menemukan solusi dari apa yang jadi masalahnya. Kemudian pada saat proses coaching tadi si coach bisa memberikan langkah-langkah apa yang dia lakukan, kemudian rencana aksinya kapan, dan kemudian siapa yang akan terlibat dalam proses menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oh ya, baik Bu. Jadi dari proses coachingnya Ibu Reskia tadi lakukan, saya dapat simpulkan bahwa Ibu sudah mengikuti alur pertanyaan kita ya, mulai dari sudah menyampaikan tujuan, terus identifikasi, terus rencana aksi, dan juga yang terakhir adalah tanggung jawab coach terhadap solusi yang diberikan atau yang diperoleh secara bersama-sama. Nah, ini sudah sesuai ya Bu dengan apa yang sudah saya observasi tadi, di mana dalam proses coaching yang Ibu lakukan tadi, pertama Ibu itu sudah menanyakan kabar dari si coachingnya. Nah, di sini Ibu sudah berusaha untuk membuat si coaching merasa nyaman sehingga mau terbuka seperti itu. Terus dalam proses coaching juga tadi saya melihat Ibu sudah berusaha melakukan kontak mata dengan coach. Nah, terus untuk kemitraan juga sudah, Ibu juga sudah berusaha melakukan kesadaran penuh atau presence, menjadi pendengar aktif dan juga menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach tadi. Terlebih lagi khusus tadi ya bahwa betul Ibu juga sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur pertanyaan kita tadi. Itu yang sudah saya catat tadi di sini. Nah, selain itu juga di sini dengan kompetensi tadi Ibu sudah memenuhi itu, yaitu Ibu sudah menggiring atau mengarahkan coachingnya tadi untuk menggali potensinya sehingga bisa mencari solusi dari permasalahannya itu sendiri. Mungkin seperti itu yang bisa saya tangkap tadi ya dari proses coaching yang dilakukan oleh Ibu. Nah, luar biasa sekali Bu apa yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan untuk proses coaching ke depannya Ibu bisa menjadi lebih lancar lagi, menjadi sukses lagi untuk proses-prosesnya ya. Seperti itu. Oh ya, satu lagi Bu, apakah saya boleh bertanya lagi satu pertanyaan? Bisa, silakan Pak. Nah, dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi, proses refleksinya,
untuk kedepannya kompetensi apa sih yang Ibu Reskia ingin kembangkan? Untuk berikutnya dalam setiap proses coaching saya ingin lebih mengembangkan bagaimana membuat menggali menanyakan, kemudian menggali informasi-informasi yang kemungkinan datang dari ide kreativitas si coach untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi saya akan berupaya mencari kata-kata yang kemungkinan memudahkan si coach ini untuk terbuka, sehingga keterbukaannya itu bisa memberikan kreativitas atau peluang-peluang untuk mencari solusi atau ide-ide yang mungkin bisa dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Itu yang saya kembangkan lagi. Oke, jadi intinya Bu, yang saya tangkap bahwa yang ingin Ibu kembangkan adalah bagaimana sih caranya untuk bisa merangsang atau menggali potensi diri dari si coach sendiri, sehingga bisa menemukan solusi dan menentukan langkah-langkah apa saja ya, seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Bu, sangat menarik. Baik, terima kasih Bu. Kita sudah berada di sesi ini. Terima kasih banyak sudah melakukan tanya jawab bersama saya Bu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu dan juga melakukan observasi proses coaching dengan saya juga Bu. Saya akhiri di sini dengan ucapan banyak terima kasih kepada Ibu. Saya juga berterima kasih Bapak sudah memberikan refleksi guna kemajuan perbaikan coaching saya ke depan. Saya sangat bersyukur, semoga apa yang kita lakukan menjadi sebuah bentuk kebaikan yang saling mengembangkan antara saya, kemudian Bapak dan si coach tadi. Terima kasih. Sukses Bu.